Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Bahners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film berjudul The Killing of a Sacred Deer tahun 2017 akan menceritakan tentang seorang dokter bedah jantung yang harus mengalami serangkaian peristiwa aneh yang menimpa keluarganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia sudah salah bedah orang atau orang yang ia bedah belum bayar cicilan? Entahlah, daripada liar memikirkannya, langsung saja pasang handsfree, simetris, kampus serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bedah jantung bernama Stephen yang baru saja selesai melakukan operasi pada seorang pasien, di mana operasi itu berjalan lancar meski pada akhirnya si pasien meninggal dunia karena mungkin memang sudah waktunya. A little bored of it, actually. I've been thinking of getting a new one for quite a while now. Beberapa hari kemudian, Stephen terlihat sedang ketemuan dengan seorang pemuda bernama Martin. Dia adalah putra kandung dari si pasien yang meninggal tadi. Alasan kenapa Stephen melakukan pertemuan ini adalah sebagai bentuk penebusan atas rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan nyawa ayahnya si Martin ini. Tak hanya itu saja, Stephen pun memberikan sebuah hadiah berupa jam tangan mahal, di mana Martin yang menerimanya pun tampak cukup senang dan memberikan sebuah pelukan sebagai rasa terima kasih. That's fantastic. Beralih ke rumah tepat saat makan malam, kita akan diperkenalkan pada keluarga Stephen. Di antaranya ada anak si istri, Kim si kakak, dan Bob si adik bungsu. Stephen memiliki keluarga yang bahagia, sehat, sejahtera, disiplin, tidak pernah hakul adami, suka buang sampah pada susukan, dan anti makan uang riba. Sehingga lengkap sudahlah kehidupan yang Stephen miliki ini. Bob, you promised me you'd get a haircut. Not tomorrow, Dad. He has lovely hair. Keesokannya ketika Stephen sedang dinas di rumah sakit, Martin ujug-ujug datang ke sana hanya untuk menunjukkan tali jam tangan yang sudah diganti dengan kulit. Karena agak risih ditemui seseorang saat sedang bekerja, Stephen pun meminta Martin untuk kabari dulu kalau mau ketemu dan jangan pernah datang saat di jam kerja. I've got to go back in now. Okay, goodbye. Sepulangnya ke rumah, Stephen pun menyempatkan diri untuk melihat hasil latihan vokal yang Kim pelajari di kelompok paduan suara di sekolahnya. Tak hanya Kim saja, Bob si bungsu juga memiliki bakat bermain piano yang sudah cukup terlatih, sehingga kurang apa lagi coba kehidupan si Stephen ini sudah mah punya gelar dokter bedah jantung, anak istrinya juga punya klinik yang ramai pengunjung, serta anak-anaknya yang pintar dan punya prestasi masing-masing. I watered them already. Come on. We're gonna be late. Keesokan siangnya, Stephen pun menemui Martin yang ingin ketemuan hanya untuk curhat perihal kehidupannya di sekolah. Stephen sebenarnya dalam hati malas melakukan ini, tetapi karena masih tersisa rasa bersalah atas kematian ayahnya, maka Stephen pun mencoba untuk melakukan penebusan dengan cara menuruti apapun kemauannya. I also consider my mom to be a friend. And she helps me as much as she can with a lot of stuff. It just seemed to me like a good idea, so I thought I'd ask. Sorenya, Stephen pun mengajak Martin ke rumah untuk diperkenalkan pada keluarganya. Martin ternyata adalah sosok pemuda santun dan punya adab yang baik ketika ia diam-diam membawa hadiah kecil untuk istri dan anak-anak Stephen, yang hal itu cukup membuat mereka semua senang. Are you hungry, Martin? I'm starving. Ketika Anna dan Stephen sedang menyiapkan makanan untuk mereka botram, Martin dan anak-anak pun diberikan waktu untuk saling berkenalan. Setelah beberapa menit mengobrol di kamar, Martin dan Kim pun pergi keluar jalan-jalan berdua sembari menikmati udara segar. Dan tepat di dekat danau di bawah pohon caringin yang banyak hileudnya, Kim pun unjuk kebolehannya dalam bernyanyi untuk menghibur Martin yang duduk di depannya. We're gonna let it burn, 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 burn. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika Stephen akan tidur, Martin tiba-tiba menelepon untuk mengundangnya makan malam di rumah sekaligus ingin diperkenalkan pada ibunya. Stephen sebenarnya sangat malas harus terus mengikuti kemauan Martin yang semakin hari semakin
Ya gimana ya, semakin berlebihanlah dan intens dan cukup mengganggu waktunya. Tapi sekali lagi, karena ayah Martin meninggal dunia setelah dioperasi oleh kedua tangannya, Stephen yang merasa bersalah pun mau tidak mau harus menebus kesalahannya, ya minimal dengan memberikan sedikit kebaikan kepada Martin dan ibundanya. I thought we could all watch a movie together. Selesai makan malam, Stephen tidak langsung dipersilahkan pulang, melainkan dipaksa untuk menonton film favorit mendiang ayahnya. 1 jam nonton film, Martin izin untuk tidur duluan dan meninggalkan Stephen dan ibundanya hanya berdua saja, di mana hal tak terduga pun terjadi ketika si ibu pelan-pelan mulai menggoda Stephen sampai akhirnya... Can I take a closer look at your hands? Keesokan paginya ketika Stephen baru sampai di rumah sakit, lagi-lagi ada si tangkurak Martin yang sudah duduk di ruang kerjanya. Kali ini Martin mengeluhkan tentang dadanya yang sakit dan sulit ngarenghap, sehingga Stephen langsung melakukan pemeriksaan terhadapnya. Hasilnya nihil, tubuh Martin sehat dan kondisi dada dan paru-paru dan pankreasnya juga dan telihnya juga sangat baik. Di mana Martin kembali mengajukan permintaan yang aneh-aneh lagi ketika ia ingin melihat dada dan ketiak Stephen untuk memvalidasi seberapa lebatkah bulu rambut orang dewasa. There's nothing wrong with me. You couldn't be healthier. 2 hari berlalu setelah Stephen mengabaikan panggilan telepon dari Martin, Stephen terlihat sedang mengunjungi rumah sahabatnya untuk makan bareng dengan menu belum lauk jair alias ikan bakar, ditambah sambal kalapa, coel sepan daun sampe, nasinya diganti dengan oyek dan lalapan lain seperti terong, lenca, bonteng, pacu, lencok, dan lain sebagainya. Di mana si sahabat yang juga dokter di rumah sakit yang sama pun sempat melihat ada sosok pemuda yang seharian berdiri di dekat mobil Stephen, yang dipastikan itu adalah si Martin yang sudah 2 hari ini terakhir ini tidak ia temui. I could be wrong, but it looked a lot like him. Malamnya ketika Stephen sedang duduk santai, muncullah Kim yang baru pulang les vokal. Tebak siapa yang mengantar Kim pulang? Martin, that boy came over the other day. Keesokan paginya ketika Stephen akan mengantar kedua anaknya ke sekolah, Bob si bungsu tiba-tiba mengeluhkan kedua kakinya yang tidak bisa digerakkan. Sempat mengira itu bercanda dan akal-akalannya saja, Stephen seketika panik saat Bob susumpahan atas nama Tuhan. I can't stand up. Stephen langsung memeriksakan Bob ke dokter syaraf untuk memastikan apa penyebabnya. Tetapi sesaat kemudian Bob tiba-tiba sudah bisa jalan lagi karena memang menurut dokter Bob itu sehat dan tidak ada yang aneh dengan syaraf di tubuhnya. Namun ketika Stephen menyuruh Anna dan Bob untuk pulang duluan, tiba-tiba pada akhirnya, Bob pun harus dirawat di rumah sakit karena mengalami kelumpuhan lagi. Para dokter masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebabnya, sehingga Stephen dan Anna pun disuruh pulang dulu untuk istirahat. Good night. Goodbye, Larry. Thanks for everything. Clinic, I'll bring in those donuts he loves so much. Yes. Sementara Bob si bungsu sedang dirawat, Kim si kakak justru malah tengah asik berkeliling kota sembari dibonceng oleh Martin. Hal itu sempat mendapat teguran dari anak ibunya yang agak jengkel dengan Kim yang pulang terlalu malam. Keesokan paginya, Anna dan Stephen pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Bob, yang mana saat masuk ke ruangannya, sudah ada bebenguk si Martin yang katanya datang untuk menjenguk. Martin kemudian membisiki Stephen untuk berbicara 4 mata di kantin rumah sakit untuk menyampaikan suatu informasi yang katanya sangat penting. I brought you a present. It's a Swiss Army knife. Martin, I have to get back downstairs. Dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika penyebab kelumpuhan yang dialami oleh Bob ternyata adalah perbuatan dari Martin. Motifnya sudah jelas, Martin kehilangan ayahnya gara-gara Stephen yang kurang telaten saat melakukan operasi yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. Nah,
Agar skornya seimbang yaitu 1-1, Stephen juga harus rela kehilangan salah satu anggota keluarganya. Terserah mau pilih siapa, mau anak istrinya boleh, Kim anak sulungnya boleh, atau Bob anak bungsunya juga terserah. Jika Stephen tidak segera memilih siapa yang harus dibunuh atau dikorbankan, maka resikonya adalah kematian mereka bertiga. Dimulai dengan tahap pertama yaitu kelumpuhan, fase kedua kehilangan selera makan sampai pada titik kelaparan, fase ketiga keluar darah dari mata, dan fase terakhir alias keempat adalah kematian. Unless you have any questions. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Martin tentang fase kedua yaitu kehilangan selera makan sampai kelaparan, Bob benar-benar menolak semua makanan yang diberikan hingga Stephen dan Anna harus melakukan prosedur pemeriksaan MRI untuk mengecek apakah ada yang salah dengan syaraf di otaknya. Namun hasilnya lagi-lagi nihil. Bob dinyatakan sehat dan tidak punya penyakit apapun. Before we resort to the easy option of a psychosomatic disorder. Walk again and he'll eat again. Di saat kedua orang tuanya sedang ketir dengan kondisi si bungsu, Kim si kakak justru malah tengah asik pacaran dengan Martin di kamar tidurnya, di mana Stephen sendiri mulai stres dengan langkah apa yang harus ia ambil hingga ia nekat menyeret Bob ke lorong rumah sakit dan memaksanya untuk berjalan lepas tanpa kursi roda. Come on, Bob. Let's go for a walk. Okay. Ready? Keesokan harinya ketika Kim sedang latihan paduan suara di sekolah, ia tiba-tiba mengalami hal yang sama persis dengan yang dialami oleh adiknya, yaitu disinilah anak-anak Stephen sekarang terbaring di ranjang rumah sakit dengan kondisi penyakit yang sama, yaitu kelumpuhan dan tidak punya selera untuk makan. Entah bagaimana caranya Martin melakukan semua ini pada kedua anaknya, Stephen langsung mendatangi rumah Martin untuk meminta penjelasan, tetapi Martin tak kunjung keluar, begitupun dengan ibunya. Malamnya, Stephen pun mengobrol dengan Anna terkait kondisi anak-anak mereka yang disebabkan oleh tangkurak Martin. Stephen akhirnya jujur bahwa sebelum melakukan operasi pada mendiang ayah Martin, Stephen sempat minum alkohol dulu. Ya, dia mengaku sedikit tapi tidak sampai mabuk dan tidak mempengaruhi hasil dari operasinya, pengakuannya ya. Yang pada intinya, Stephen ingin meyakinkan Anna bahwa kematian ayah Martin sudah menjadi suratan takdir dan Stephen tidak ingin sepenuhnya disalahkan atas hal itu. He was going to tell you at some point. I felt sorry for him. Keesokan paginya ketika Anna sedang menunggu anak-anak, Kim tiba-tiba mendapat telepon dari Martin yang menyuruhnya untuk berjalan mendekati jendela dan ya, Kim seketika bisa berjalan dengan normal setelah Martin menyuruhnya untuk mendekati jendela. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini hanya semacam permainan yang dilakukan oleh anak-anak, atau mungkin Martin punya semacam kemampuan khusus untuk mengendalikan pikiran seseorang? Entahlah. Setelah Kim kembali ke atas ranjang dan kedua kakinya lumpuh lagi, Anna pun meminta Kim untuk jangan berhubungan lagi dengan Martin, bahkan sempat menampar wajahnya karena Kim menolak menyerahkan ponselnya. Give me my phone back. You can forget it. So, you won't be able to move either. Penasaran dengan apa yang disampaikan Stephen suaminya terkait si Martin yang ada hubungannya dengan yang kelumpuhan yang dialami oleh anak-anak, Anna pun bergegas pergi ke rumah Martin untuk memvalidasi ucapan suaminya. Yang sesampainya di sana, Martin benar-benar mengakui bahwa apa yang terjadi kepada Kim dan Bob adalah memang benar perbuatannya. This made me very upset. Thing to happen. I don't understand why I should have to pay the price. Dan jika Anda semua mengira bahwa Martin telah menggunakan obat khusus atau semacam racun supaya anak-anak menjadi lumpuh, Anda sudah salah besar. Apa yang terjadi kepada Kim dan Bob sama sekali tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan nalar dan logika. Makanya para dokter tidak bisa mendeteksi apa penyakitnya. You know, not long after my dad died, Sesuai judul film ini yaitu The Killing of a Sacred Deer, yang artinya pembunuhan seekor rusa suci.
Ini diambil dari mitos Yunani tentang seorang raja bernama Agamemnon yang telah membunuh seekor rusa suci milik Dewi Artemis. Sebagai penebusan dosa, sang raja harus membunuh putri kesayangannya, yaitu Putri Iphigenia, kalau nggak salah, ya Putri Iphigenia, demi untuk memperbaiki keadaannya kembali normal. Sama seperti kisah Raja Agamemnon, Stephen juga harus memilih satu dari 3 anggota keluarganya, karena jika Stephen tidak memilih salah satunya, maka ia akan kehilangan ketiganya. The only thing I can think of as close to justice. Have a good day. Time's getting on, and if I'm late for class, I'm done for. Karena semua dokter menyerah terhadap penyakit ini, Stephen dan Anna pun memutuskan untuk merawat anak-anak di rumah saja, di mana Anna mulai menyalahkan Stephen atas musibah ini dengan mengatakan bahwa wajar Martin marah dan mengutuk keluarga mereka atas kematian ayahnya. Yang patut disalahkan adalah Stephen. Kok bisa-bisanya minum alkohol dulu sebelum melakukan operasi? Sepanjang malam itu, Stephen tidak bisa tidur dan terus kepikiran dengan langkah apa yang harus ia ambil. Sampai ketika esok pagi menjelang, Stephen ujug-ujug membangunkan Anna dan mengajaknya ke ruang basement. Dan tebak apa yang sudah Stephen lakukan semalam? Ya, Stephen menculik Martin untuk dikurung di ruang basement. Dengan wajah yang sudah babak belur, Martin masih bisa tenang menjelaskan bahwa yang harus Stephen lakukan cukup hanya memilih satu dari ketiga anggota keluarganya, mau istrinya, si kakak atau si bungsu, bunuh salah satu dari mereka, maka semuanya akan kembali normal. Martin akan menjauh, Stephen bisa melanjutkan kembali kehidupannya. Tak lama, Anna yang berada di garasi pun dikejutkan oleh suara tembakan yang berasal dari basement, di mana Stephen ternyata sedang memegang senapan dan mengancam akan menembak Martin. Menyadari ini hanya akan memperburuk keadaan, Anna pun meminta Stephen suaminya untuk jangan lakukan hal tersebut. Stephen? Satu hari berlalu, persis seperti yang dikatakan oleh Martin, kutukan ini pun sudah memasuki fase ketiga, yaitu darah yang keluar dari mata. Jelas kutukan ini adalah nyata dan entah bagaimana menjelaskannya. Sadar bahwa tak ada yang bisa dilakukan, Stephen pun pasrah mengikuti kemauan Martin dengan mengumpulkan istri dan kedua anaknya dalam satu ruangan, mengikat tangan dan mulut mereka untuk dipilih siapa yang harus maut di antara ketiganya. Karena tidak sanggup jika harus memutuskan sendiri siapa yang harus maut, Stephen pun memegang senapan sembari memutar badannya agar terpilih secara acak. Dan tebak siapa yang terpilih? Dan ya, keesokannya di kafe yang biasa, terlihat hanya ada Stephen, Anna, dan Kim saja. Sehingga tanpa perlu saya sebutkan, Anda sudah tahu siapa yang telah dikorbankan. Dengan ini, maka tuntas sudahlah permasalahannya. Martin akan menjauh, sementara Stephen dan keluarga bisa melanjutkan kembali kehidupannya. Tamat, ending yang cukup mengerikan. Sepanjang durasi film, tidak ada penjelasan terkait bagaimana Martin melakukan kutukan terhadap keluarga Stephen. Apakah dengan sebuah ritual khusus atau ada cara-cara tertentu dalam mempraktekannya? Tidak ada ya. Intinya Martin hanya seseorang yang yang terzolimi lah dan ingin mendapat keadilan. Mungkin saja Martin hanya perlu berdoa kepada Tuhan agar supaya bagaimana caranya Stephen bisa mengalami apa yang dialami olehnya. Karena kita semua tahu doa orang yang terzolimi itu sangat paten. Maka berhati-hatilah dalam bersikap dan berucap. Jangan sampai merugikan atau menyakiti orang lain. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kifarah. Bila seseorang yang kamu zolimi itu diam, tidak membalas, dan dia pergi dengan hati yang sedih, lalu malamnya dia mengadu nasibnya dengan Allah, ketahuilah Anda dalam masalah yang besar. Ingat, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Cung Curungan Abu Jahal.